Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV Bali. Selamat datang kembali di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali bersama saya Novara Krisna. Di sebelah saya kita sudah kedatangan tamu Pak Ketut Darmayase. Selamat pagi. Silahkan Pak, mungkin diperkenalkan dulu kepada pemirsa kita. Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya Ketut Darmayase, Ketua Indonesian Food and Beverage Executive Association Bali, IFBEC Bali, dan kebetulan saya ada di industri sebagai Food and Beverage Director di Grand Istana Rama Hotel Kuta Bali. Wah, Pak Tut, kita kayaknya tegang banget nih tadi perkenalan nih. Kita santai aja, Pak Tut ya. Oke. Biasanya kita nih syutingnya tuh di kafe, Pak Tut. Ini kayak suatu kehormatan ini bisa datang studio, kebetulan juga cuaca kurang mendukung. Kita hujan-hujan juga Bali akhir-akhir ini. Nah, di segmen satu nih saya pengen memperkenalkan Pak Tut ke lebih jauh ke pemirsa kami. Nah, kebetulan di belakang kita di wall sudah ada foto Pak Tut dan ada rumah arak. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Tut, dari awal masuk ke dunia industri perhotelan itu seperti apa perjalanannya Pak Tut? Karena ingin. Baik, terima kasih Pak Gede. Ini sebuah kehormatan buat saya ini sudah diundang ke studio Jawa Pos TV, ya, luar biasa sekali. Jadi sedikit saja tentang perjalanan kisah saya berada di Denpasar ini. Itu yang jadi sebenarnya saya orang Buleleng, jadi asli aslinya Buleleng. Buleleng. Jadi dari sebuah desa terpencil di salah satu kecamatan di Seririt. Jadi Seririt itu ada 21 desa. Nah, di antara 21 desa itu saya ada di desa bagian utara Kecamatan Seririt, tepatnya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Seririt. Jadi berawal saya datang ke Denpasar itu di sekitaran tahun 93. Jadi ketika tamat sekolah saya memberanikan diri untuk merantau ke kota karena ingin tahu kota itu seperti apa sih kehidupannya. Nah, setelah sampai di kota ternyata teman-teman yang saya ajak sekolah, kemudian teman-teman yang lain ternyata mereka sudah memutuskan untuk ada yang berangkat kuliah. Nah, akhirnya saya memberanikan diri saat itu untuk numpang, istilahnya numpang di rumah kakak waktu itu. Kebetulan kakak saya adalah seorang polisi dan dia juga punya usaha biliar. Jadi saya di situ jadi tukang tunggu biliar. Oh, itu perjalanan karirnya dari jadi tukang tunggu biliar dulu awal-awalnya. Jadi keasikan. Jadi ya. Kadang-kadang saya ditelepon sama teman-teman tuh diajak, ayo Dar, ikut kuliah dong. Jadi saya numpang kuliah, padahal saya tidak kuliah. Saya ngikutin dia kuliah aja, di sebelahnya duduk gitu. Oh, gitu. Akhirnya kelihatan kuliah gitu. Akhirnya lama-lama saya berpikir nih orang-orang sudah mulai kuliah dan saya memutuskan sambil nunggu biliarnya itu saya mengambil 3 kursus sekaligus. Jadi ngambil kursus bahasa Inggris yang Voktra 6 bulan itu. Kemudian kursus bahasa Jepang khusus belajar untuk menulis hiragana katakana, yaitu di Tekumar itu namanya Bali Nihong Bungka Gakuing kalau tidak salah ya, sekarang udah tidak ada. Kemudian saya ngambil kursus itu ada di kursus guiding di Jalan Sarigading, di sebelahnya Jalan Suli. Jadi bertepatan saat itu 3 kursus itu saya ambil berbarengan. Nah, sambil menjaga biliar saya kursus. Nah, disitulah saya menambah keahlian saya. Selain saya bisa main biliar, sekarang udah lupa mungkin, saya juga fasih saat itu berbahasa Inggris dan berbahasa Jepang. Pak, kemudian dari kursus itu kemana Pak setelah itu? Setelah kursus, jadi saya kebetulan dapat tawaran untuk menjadi seorang guide, jadi guide muda di salah satu travel agent di Sanur waktu itu ya. Namanya Bali Soki Surya Indah Tour and Travel. Nah, saya bekerja di situ sebagai guide assistant, pembantu, guide helper lah. Jadi membantu guide, jadi kita mengajak, memperkenalkan budaya Bali kepada tamu-tamu Jepang saat itu. Nah, tepat itu tahun 1994-an itu akhir kira-kira Bali terkena dampak isu kolera. Jadi tidak ada tamu Jepang yang ke Bali. Yang mengakibatkan mungkin hampir sebagian besar guide-guide saat itu dirumahkan, termasuk saya. Nah, saat itulah saya mengambil inisiatif kembali untuk banting setir ke dunia perhotelan.
Jadi sebenarnya saat ini saya sebagai ketua profesi Food and Beverage Director di Bali, tapi basic saya bukan orang F&B, Bukan orang tapi F&B. saya Oh, menjadi ketuanya orang profesi direktur dan manajernya F&B sekarang. Sekarang ya. Sampai saat ini saya masih menjadi komite di IFBA, jadi International Food and Beverage Association dunia. Perwakilan Indonesia itu untuk Indonesia ya menjadi komite di dunia itu adalah kebetulan saya. Ini kayaknya ada yang dilewati nih kayaknya ceritanya. Kalau saya ngobrol informal tuh lebih lucu nih ceritanya. Gimana? Ya, nah ini caranya Pak Tut karena menutupi kekurangannya seperti Pak bilang Bapak di bahasa lebih kuatnya di bahasa tapi produk knowledge kan Bapak saya pernah ingat Bapak cerita tidak tahu nama sendok. Sedangkan di namanya di beverage kan harus tahu nama sendok itu. Nah, boleh nggak itu di-share? Oh gitu. Oh ini sebenarnya rahasia. cuman saya sharing aja sebagai bentuk apresiasi buat teman-teman saya yang mengajarkan saya waktu itu ya. Jadi waktu saya training di Natur itu kebetulan yang training saat itu adalah sebagian besar adalah orang-orang yang berpendidikan, artinya mereka memang belajar untuk food and beverage, baik itu dari diploma 2 sampai D4 pariwisata, itu ada yang dari Mapindo, dari Dianapura, dari BPLP saat itu ya. Nah kebetulan karena saya tidak mengerti tentang alat-alat itu yang ada di restoran, tidak mengerti, namanya saya tidak tahu. Kalau dia ngomong saya ngerti, bahasanya saya tahu, tapi bentuknya saya tidak tahu. Akhirnya karena saya waktu itu jadi dianggap ketua trainee, jadi saya bisa memerintahkan para teman-teman saya yang training saat itu untuk mengajari saya. Nah suatu ketika nih lucu ceritanya nih, ada banquet function ya, ada group meeting pemerintahan di Natur waktu itu dan supervisor saya nyari saya, Darmo tolong coba setup dulu mock-up-nya 10 orang, komplit set menu, jadi semua harus ada itu. Saya berpikir nih untuk komplit set menu itu apa saja isinya itu. Akhirnya saya cari training yang paling hebat waktu itu, yang mungkin sudah merasa karena dia belajar ya lebih duluan tahu dari saya uji juga itu orang itu. Saya uji dia untuk setup, saya kasih tahu namanya Bude kalau tidak salah. Coba setupin untuk 10 orang full set menu. Itu supervisor yang nyuruh. Oh gitu ya. Akhirnya karena supervisor yang nyuruh, dia mau melakukan. Menurut dia. Nah akhirnya setelah saya cek, saya juga belum tahu nih apa saja yang dipasang nih teman saya nih. Saya cari lagi dia nih. Ini katanya harus ada tulisan di bawah equipment. Dan dia dengan bodohnya dia juga menulis dengan apa yang saya bilang. Jadi disitulah saya tahu, oh namanya ini dinner fork, ini dinner spoon, oh ini white wine glass, oh ini ashtray, ini vase flower dan lain-lain. Dari situ, dari tulisan itu saya mulai mengerti, oh bahwa belajar untuk ini bisa cepat tangkap kalau kita menguasai skill bahasa, kita cepat tahu barang-barang ini namanya. Berikutnya saya belajar tentang kalau di bar itu kan banyak gelas ya. Jadi gelas itu variatif sekali. Dan saya juga tidak tahu. Gelas wine, gelas. Betul. Jadi kebetulan itu saya juga dianggap sebagai pimpinan training waktu itu. Saya kasih tahu itu waktu moles gelas itu, tolong nanti semua gelas taruh di atas tray aja. Pisahin satu-satu beda. Oh, ngikut aja teman-teman saya nih. Mungkin di situ jiwa pemimpin saya juga kurang mengerti. Akhirnya dia naruh gelas-gelas itu dan saya kembali tidak tahu. Akhirnya saya turun nulis lagi. Mereka juga mau nulis. Nah di situ saya belajar mulai tahu karena waktu itu belum ada HP. Belum ada HP apa saya yang tidak punya uang untuk beli HP. Belum ada Google ya. Mungkin belum ada Google. Jadi tahun 95-an itu saya belum ngerti teknologi ya. Jadi kalau sekarang kan gampang belajarnya dengan di googling apa yang kita tahu kita sudah tahu. Tapi waktu itu belum ada zaman handphone yang ada itu kamera, kemudian yang Google dan lain-lain. Jadi belajarnya memang harus manual. Ya, gitu. Wah, segmen 1 kita sudah dapat inspiratif sekali nih ceritanya. Jadi dari berangkat dari SMA Pak ya, berkompetisi dengan yang dari D3, tapi akhirnya Bapak unggul.
Kita break dulu di segmen 1. Selanjutnya kita nanti di segmen 2 saya mau fokus ke arak kok ya. Baik. Oke. Kita break dulu, sampai jumpa lagi di segmen kedua. Polri selalu bersentuhan dengan rakyat, yakni melindungi, Parkir mengayomi, sengaja disediakan ASDP Merak untuk mengantisipasi kendaraan pribadi yang jumlahnya terus meningkat. Pada Jumat 30 Juni, jelang konser Pesta Rakyat di sirkuit Selaparang. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan smelter PT Aman Mineral. Om Swastiastu, saya Ketut Dharmayase, Food and Beverage Director Grand Istana Rama Hotel yang juga sekaligus Ketua Indonesian Food and Beverage Executive Association Bali, IBEC Bali, mengucapkan selamat mengudara buat Jawa Post TV di Bali. Semoga bisa memberikan tambahan informasi dan hiburan buat masyarakat Bali. Sukses, jaya selalu, dan terpercaya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Kita sudah masuk ke segmen kedua. Mungkin pemirsa Jawa Post TV yang ketinggalan bisa nonton di YouTube kita juga. Jangan lupa untuk subscribe. YouTube kita namanya Jawa Post TV Bali ya. Kita nyambung di segmen 2. Saya pingin ini Pak, sekarang kita ngobrolin masalah arak Pak. Nah kita kan juga berteman di sosial media. Saya lihat nama Bapak ganti, jadi namanya Sebara. Nah, Bara itu apa maksudnya Pak? Sedikit aja itu pergantian nama Bara itu berawal dari ketika kita di dunia industri, khususnya di dunia food and beverage itu, di sebuah asosiasi IBEC itu bersama-sama bagaimana sih caranya agar arak Bali itu nanti ke depan tidak kalah bersaing dengan produk import. Tidak kalah bersaing dengan Tidak produk kalah import. Karena produk import itu sangat mendominasi di dunia beverage terutama Terutama di di Bali, bar Pak, ya, ya? di bar di Bali terutama. Jadi saat itu hampir 98% Wow. minuman yang beredar saat 98. itu didominasi oleh import. minuman import. Jadi yang sudah branded ya. Jadi Yang 2% aja kita punya. betul, ada 7 perusahaan raksasa di dunia yang menguasai dunia minuman Keras. di Bali waktu itu. Nah, berawal dari situ bagaimana sih kira-kira, karena kita kan asosiasi profesi nih, bagaimana kita juga bisa membantu masyarakat itu, terutama masyarakat petani pengrajin arak itu agar araknya bisa go internasional. Nah, sebelum go internasional minimum arak itu bisa digunakan di tempat-tempat industri, hotel, restoran, villa gitu. Nah, dari Kalau sebelumnya awal nggak itu bisa Pak? sebenarnya ada, cuman tidak banyak gitu. Tapi Ada, ada. makanya sedikit sekali dan hampir mereka tidak tahu gitu arak itu apa gitu. Nah, sejak masalah itu kita mencoba sama teman-teman itu keliling ke desa-desa, baik itu yang ada di Karangasem, kemudian di Negara, di Tabanan, kemudian ada di Klungkung, ada di Buleleng. Jadi semua daerah-daerah itu yang dominan penghasil arak itu kita kunjungin. Jadi setiap hari Minggu waktu itu kita touring tuh, setiap minggu touring Sama siapa aja tuh Pak? sama teman-teman di IFBEC. Jadi touring keliling, sekarang nginep. Kalau kita berangkat Sabtu, kadang-kadang Minggu balik lagi. Sampai satu ketika itu kita ada di Desa Eke Tribuana kalau tidak salah di Karangasem itu, sempat kita karena di sana kelamaan jadi ditegor lah waktu itu sama aparat desa itu. Tapi ditanya, "Bapak ini caleg ya Pak ya? Kok menanyakan tentang arak Bali sih? Kalau dari dulu tidak ada yang bertanya tentang arak yang kami produksi gitu." Nah, sejak saat itu kita, karena di IBEC itu asosiasi profesi ya, dan banyak teman-teman itu yang sudah lama ada di luar negeri. Ada yang sudah jadi sommelier 10 tahun di kapal, ada yang sudah di Italia bekerja, ada yang di Amerika ikut di pabrik destilasi whisky gitu. Jadi kita kumpul ngobrol-ngobrol bagaimana sih kalau arak ini kita bisa
bantu fasilitasi nih sebagai ambasador untuk bisa masuk dunia industri waktu itu. Nah, ketika itu berjalan, akhirnya karena IBEC itu kan asosiasi besar. Betul. Kita buat yang spesifik mengurusi arak waktu itu. Khusus berarti. Namanya Balabek. Balabek. Bali Local Alcohol Beverage Control gitu. mantap. Waktu itu ya. Kalau di Prancis itu namanya AOC itu. Jadi ada lembaga-lembaga AOC itu ya, the Ordinary Control itu. Jadi ada badan yang menguji tentang minuman beralkohol. Nah, di Bali kan belum ada nih. Nah, kita propose itu dengan beberapa skema pengujian. Nah, kalau secara teknis tentang ketahanan pangan itu kan diuji oleh BPOM. Betul. Jadi minuman itu atau apapun produk itu, apalagi minuman beralkohol ya, ketika dia mau dijual, dia secara legal sudah memiliki pita cukai, kan itu ya. Kemudian merek dagang dari BPOM. Nah, BPOM itu kan menguji ketahanan pangan itu, dia bisa dikonsumsi atau tidak. Nah, waktu itu Balabek pingin menguji tentang kenyamanannya. Nyaman apa tidak diminum, karena banyak sekali juga yang membuat minuman whisky dari arak dari macam-macam itu terlalu keras. Jadi terlalu keras, jadi tidak bisa dinikmati. Nah, kebetulan karena teman-teman kita banyak yang dari luar juga, artinya pernah kerja di luar. Jadi mereka meyakini tahu tes yang benar whisky itu seperti apa, vodka seperti apa, tequila seperti apa, gin seperti apa, vodka seperti apa, rum seperti apa, brandy seperti apa, kan gitu nih. Nah, dari situ kita kumpul-kumpul, dapatlah skema pengujian waktu itu. Akhirnya kita propose itu kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Prof. Coace. Jadi sertifikat yang dipegang beliau itu adalah sertifikat Balabek. Waktu itu ingin menguji minuman-minuman yang layak untuk diminum. Kalau sudah diuji oleh BPOM, kita kan penikmat ini, jadi nyaman enggak kalau diminum? Oh, ternyata nyaman gitu. Jadi kembali lagi ke cerita Barak tadi, karena waktu itu sebelum pemilihan gubernur ya, waktu itu tahun 2018, kita memang sempat mengajukan proposal kepada salah satu kandidat untuk nanti ke depan kalau terpilih menjadi gubernur agar memperhatikan arak Bali. Gitu. Jadi itu belum jadi gubernur. Jadi kebetulan betul diperhatikan sampai saat ini sudah keluar Pergub 1 2020 tentang minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Ini adalah merupakan sebuah payung hukum yang bisa meningkatkan derajat dan harkat arak Bali dari tidak bisa belum ada legitimasi, sekarang sudah punya payung hukum. Di situ ya. Gimana perjalanan itu Pak? Rencananya menjadi Spirit ke-7 dunia. Spirit ke-7 dunia. Kalau nomor satunya apa Pak? Kalau kita melihat skema itu ya, jadi minuman itu kan paling dasar itu kan ada whisky. Whisky itu bahan dasarnya dari biji-bijian atau barley. Itu dominannya ada di wilayah Amerika dan Inggris gitu ya. Yang kedua, ini sudah favorit sekali sekarang, kayak 7 perusahaan raksasa dunia itu yang megang whisky itu kan banyak dari Diageo gitu contoh ya. Yang kedua ada vodka. Jadi vodka itu kalau kita ngelihat runutan bahan dasarnya kan dari beras, kentang ya. Kentang-kentangan waktu ubi-ubian lah. Tapi sekarang udah bisa dimodif apa saja yang mengandung air bisa didestilasi menjadi spirit gitu. Berikutnya ada gin, ada rum itu dari sugar cane atau tebu, sari tebu itu. Jadi tebu itu contoh nih, ada namanya rum khas Nusa Kanya di Belanda ya. Ternyata bahan dasarnya dari Indonesia, kebanyakan dari daerah Jawa. Jadi bahan dasarnya diambil, diproduksi di Belanda, dijual lagi ke Bali. Jadi sama kayak kasus nikel jadi kenapa tidak diolah di sini saja gitu loh. Di Bali sudah ada bahan dasar, kemudian mesinnya juga sudah ada, tinggal kita olah saja di Bali. Kemudian ada lagi vodka, tadi udah ada gin, ada rum,
ada brandy, ada tequila. Kan itu nih. Jadi banyak sekali ada jenis-jenis spirit itu ada 6 di dunia itu yang sudah diakui. Nah sekarang kenapa harus ada spirit ketujuh? Spirit ketujuh dunia itu kalau bisa diambil dari arak itu. Arak itu kan ada di mana-mana. Mungkin sudah ribuan tahun yang lalu sudah ada di negara lain, cuma namanya berbeda-beda. Tetapi yang sudah menjadi nama arak itu di Bali terutama, yang menjadi warisan budaya ya, luhur Bali itu. Arak itu bahan dasarnya berbeda dengan 6 spirit yang tadi. Yang tadi semua berbeda. Nah, arak itu kan dari rumpun Arecaceae. Jadi rumpun tumbuhan palem. Palem ya. Jadi kalau palem itu kalau di dataran Mediterania itu kan banyak semua pohon palem nih, termasuk di Indonesia. Nah, kalau itu bisa dipatenkan bahwa minuman arak itu yang bahan dasarnya berbeda dengan minuman spirit yang lain, itu bisa menjadi trademarknya Indonesia gitu, Bali. Karena kalau kita ngelihat Malaysia itu kan banyak ada pohon palem juga. Jangan sampai duluan diklaim oleh negara lain. Wah, itu betul. Oke, kita break dulu di segmen 2, kita akan lanjutkan ke segmen 3. Tetap di sini. Polri selalu bersentuhan dengan rakyat, yakni melindungi, mengayomi, Parkir sengaja disediakan ASDP Merak untuk mengantisipasi kendaraan pribadi yang jumlahnya terus meningkat. Pada Jumat 30 Juni, jelang konser Pesta Rakyat di sirkuit Selaparang. Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan smelter PT Aman Mineral. Perkenalkan, saya Ngurah, incas di Sampati Villa sebagai film manager. Selamat kepada Jawa Post TV mengudara di Bali. Sukses buat Jawa Post TV dan semoga informasi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi kembali pemirsa Jawa Post TV. Kita sudah memasuki segmen ketiga di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Di segmen ketiga saya ingin membahas ini, Pak. Saya dengar Bapak ini ya punya buku ini ya. Ya. Bisa diceritakan nggak, Pak? Apa ini isi bukunya Bapak ini? Buku ini bercerita tentang bagaimana sih arak Bali yang sudah memiliki payung hukum itu bisa menembus pasar dunia atau menjadi spirit ketujuh dunia. Itu Yang kita tadi kita bercita-cita ya. Ini kita kan boleh berangan-angan. Betul. Itu bagus karena sekali. belum ada yang mendokumentasikan. Banyak sekali orang-orang pintar, bahkan petani-petani itu mungkin bahkan lebih pintar dari saya. Gitu. Saya cuma nulisin orek-oreknya aja. Jadi beliau-beliau itulah yang menguasai betul secara teknis bagaimana sih memproduksi arak yang baik gitu loh. Nah, kebetulan saya pengen sekali dan bersama teman-teman pengen sekali arak itu menjadi betul-betul menjadi spirit ketujuh dunia dan bahkan sekarang sudah sangat didukung juga oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi saya sangat menghargai, memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pemerintah Provinsi Bali, terutama Bapak Gubernur Koster yang sudah sampai membuat Pergub 1 2020, kemudian Bali sudah arak Bali itu sudah menjadi mendapatkan pengakuan juga dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Nah, awal mulanya membuat buku ini adalah ini lucu lagi nih. Lucu-lucu nih. Lucu-lucuan. Setelah perjalanan saya tuh 2018 ke desa-desa itu, saya berusaha untuk naruh-naruh aja caranya membuat arak seperti ini, jenis-jenis arak seperti ini. Kalau menurut sastra akan begini. Jadi saya taruh aja dulu. Dan buku itu tidak selesai gitu. Sebenarnya tidak selesai buku ini. Saya taruh apa yang saya tahu, saya taruh di catatan, saya tulis, saya simpan. Nah, ini juga kebetulan waktu itu pada saat COVID itu saya kena COVID. Oh, kena juga, Pak. Kena COVID. Nah, daripada nganggur, jadi saya jemuran aja kerjanya. Saya ambillah bahan-bahan yang saya tulis waktu saya keliling-keliling itu. Akhirnya saya rangkaikan
dengan sebuah kata-kata gitu. Saya mengambil referensi dari beberapa jenis buku. Nah, saya bukan penulis. Saya ngelihat gimana sih orang nulis buku ya biar jadi buku nih. Padahal ini ceritanya menarik-menarik gitu. Habis itu saya ngambil sebuah referensi buku-buku, baik itu yang buku-buku dari adat istiadat Bali, buku-buku profesional, buku-buku akademik. Semua saya ambil samplingnya. Oh, ternyata model membuat buku seperti ini. Waktu didak saja ini, saya tidak belajar tentang membuat buku. Akhirnya saya bikin. Paksa saya bikin itu. Tidak sampai itu kan 10 hari, 14 hari karantina. Tidak sampai itu akhirnya selesai. Berarti ada hikmah juga. Ada hikmahnya saya kena COVID. Nah, saya bikin buku. Jadi buku itu bercerita tentang dari falsafah budaya Bali, dari aturan-aturan yang mendukung beredarnya minuman beralkohol, baik secara legitimate hukum yang undang-undang atau payung hukum tertinggi sampai payung hukum di daerah, itu saya rangkum. Kemudian saya ngambil juga materi-materi dari yang paling dominan itu dari petani pengrajin arak. Jadi termasuk testimoninya, kemudian foto-foto atau cara-cara mereka membuat arak di masing-masing kabupaten kota ini. Kemudian saya juga mengambil data dari bea cukai. Jadi peraturan-peraturan yang mendukung nanti ke depan kalau arak itu memang betul-betul legal, biar tidak berbenturan dengan aturan negara, saya ngambil dari bea cukai. Kemudian ada beberapa poin-poin yang saya ambil dari BPOM, karena ini sangat link match mereka ini antara BPOM, kemudian bea cukai. Kemudian saya ambil juga data dari Dinas Pertanian. Berapa sih luas kebun kelapa, kebun enau di Bali? Kalau ini betul-betul nanti ndak ngimport lagi nanti kelapa. Jadi kita cek juga itu areal kelapa berapa hektar ada di Pulau Bali ini. Saya juga cek data di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali. Jadi data-data di situ kan kelihatan ini bahwa arak itu sekarang posisinya di mana gitu, dibawa kemana saja. Gitu. Nah, berawal dari kisah itulah jadi kita rangkum menjadi sebuah buku termasuk kompetisi-kompetisi mixologi arak Bali. Jadi tahun 2018 sampai buku ini terbit itu sampai COVID itu 2021 ya. Itu berapa kali sudah ada event, saya masukkan di situ untuk menggugah jiwa anak-anak bartender muda Bali terutama untuk selalu berkreasi membuat arak Bali itu berfungsi maksimal untuk dunia industri. Oke. Ada berapa jenis Pak arak Bali? Karena saya dengar kan ada dari kelapa. Ada berapa jenis sebenarnya? Biasanya itu kan lontar, enau, sama kelapa. Itu basicnya ini. 3 Pak ya. Nah, tapi saya pernah juga menjadi kontradiksi itu yang arak yang dimaksud arak gula itu yang mana Pak? Arak gula itu sebenarnya itu kan yang dilarang tidak boleh beredar karena itu satu, yang pertama itu mengganggu petani. Petani pengrajin arak ya itu yang terganggu. Betul. Karena pebisnis tidak terganggu. Apa sebetulnya arak gula itu yang arak gula itu sesuatu yang bisa dibuat yang berbentuk karbohidrat yang sudah diolah, apapun itu, ditambah essence atau food grade itu sudah bisa menjadi arak. Makanya kalau ngelihat selling price-nya, harga jualnya kan lebih murah. Betul. Karena cara memproduksinya mungkin lebih gampang untuk mendapatkan cuannya, dapat uangnya. Tapi kalau petani itu betul-betul, kalau kita ngelihat petani itu kalau membuat arak itu ya, dia harus naik berapa pohon itu. Jadi mungkin 10 pohon setiap hari ya. 1:10 itu, kalau dia dapat 10 liter tua, baru dapat 1 liter arak. Nah, kalau mereka tidak bisa menghasilkan tua, berarti dia sudah kemana-mana naik, kadang-kadang juga tidak dapatkan kasihannya. Nah, gitu kira-kira. Itu berarti apakah bisa dibilang arak gula ini arak sintetisnya? Betul. Kemudian arak yang asli itu arak organiknya seperti itu? Arak organiknya, ya. Oke, mungkin terakhir di segmen 3, adakah yang Bapak ingin sampaikan? Mungkin pesan-pesan, silahkan, saya persilahkan. Pesan-pesannya adalah bagaimana nanti arak Bali betul-betul menjadi spirit
ketujuh dunia, diakui oleh dunia, dan bisa para yang suka minum itu minum dengan tanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Ketut sudah datang ke studio kami. Karena keterbatasan waktu, kita tutup dulu sampai di sini. Baik pemirsa Jawa Post TV, sampai jumpa kembali di episode berikutnya bersama narasumber yang berbeda. Saya Navara Krisna, mohon diri dari hadapan Anda. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Tut.